anak-anak ibu yang soleh-soleha, anak-anak ibu yang cerdas, anak-anak ibu yang ceria, anak-anak yang ibu banggakan. Insya Allah kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Ketemu lagi kita dengan Mapel IPA, masih membahas bab yang sama, yaitu teori dasar kemagnetan. Untuk bab yang akan kita pelajari kali ini yaitu induksi magnet dan gaya Lorentz serta penerapan gaya Lorentz. Sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tempe Al-Islamiyah, unggul, mandiri, entrepreneur, Allahu Akbar. Quran Surat Yasin ayat 36 yang berbunyi, Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Quran Surat Yasin ayat 36. Di sini disebutkan bahwa Allah menciptakan pasangan-pasangan semuanya. Ya, jadi termasuk juga salah satunya adalah magnet. Magnet itu diciptakan berpasangan, ada kutub utara dan kutub selatan, selalu berpasangan. Kompetensi dasar, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari dasarnya adalah tentang konsep induksi magnet. Bagaimana sih induksi magnet itu dapat terjadi? Jadi mula-mula induksi magnet ini terjadi pada saat tidak terkendalinya putaran jarum kompas yang ada di kapal laut pada saat petir menyambar. Kita tahu ya, petir itu adalah listrik statis. Nah, pada saat arus listrik mengalir, maka jarum kompas ini akan tidak terkendali. Yang umumnya jok kompas adalah menunjuk utara dan selatan. Pada saat terjadi petir, kompas arahnya ada yang searah jarum jam dan ada yang berlawanan dengan jarum jam. Untuk lebih pahamnya, kita perhatikan kegiatan berikut. Kedua, memotong solasi sebanyak 5 potong. Yang ketiga, menempelkan solasi dengan cara menyilang pada kutub negatif baterai. Lalu, lakukan hal yang sama pada kutub positif baterai, namun tambah solasi secara vertikal. Keempat, menaruh silet pada wadah yang berisi air. Silet akan otomatis menempatkan dirinya pada sisi utara dan selatan. Pada silet yang terdapat tanda 0 menandakan kutub utara, sedangkan silet yang tidak terdapat 0 menandakan kutub selatan. Yang kelima, mendekatkan kawat tembaga yang sudah terhubung. Bagian lengkungan harus disejajarkan dengan silet. Untuk data pertama, letakkan kutub negatif pada sisi utara. Sedangkan untuk data kedua, meletakkan kutub negatif pada sisi selatan. Pada saat kutub negatif berada di sisi utara dan kutub positif berada di sisi selatan, silet cenderung menyimpang berlawanan arah jarum jam. Silet cenderung menyimpang berlawanan arah jarum jam. Sedangkan pada saat kutub negatif berada di sisi selatan dan kutub positif berada di sisi utara, silet akan cenderung menyimpang searah jarum jam. Silet akan cenderung menyimpang searah jarum jam.
kesimpulan tadi, silet itu kita umpamakan sebagai kompas yang selalu menuju ke arah utara dan selatan. Pada saat kutub negatif dari baterai kita dekatkan dengan utara, maka terjadi kompas itu terjadi penyimpangan, yaitu dia akan berlawanan dengan jarum jam. Kemudian pada saat kutub negatif baterai didekatkan dengan kutub selatan, maka terjadi penyimpangan juga, yaitu arahnya searah dengan jarum jam. Yang tepat, sebagaimana kita ketahui bahwa kompas itu selalu ke utara dan ke selatan. Tapi pada saat ada arus listrik, maka akan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Nah, itu yang disebut dengan induksi magnet. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu kawat berarus listrik dapat mengubah arah medan magnet di sekitar kompas, yang mana arah medan magnet dapat dipengaruhi oleh arah arus listrik. Ahli fisika yang bernama Hans Christian Ørsted 1820 melakukan percobaan, yaitu arus listrik yang menghasilkan medan magnet. Hans Christian Ørsted ini melakukan percobaan dengan cara mengamati pergerakan jarum kompas saat diletakkan di dekat kabel yang dialiri arus listrik. Jadi hampir sama dengan percobaan yang kita lakukan, ya. Jadi percobaan yang kita lakukan itu dikenal dengan istilah percobaan Ørsted karena penemunya adalah Hans Christian Ørsted. Kemudian bagaimana dengan arah medan magnet dan arah arus? Nah, untuk mengetahuinya kita dapat menggunakan kaidah tangan kanan. Perhatikan, di sini ada kawat lurus, ya. Jadi ini yang warna merah kita umpamakan sebagai kawat lurus. I ini adalah arus, sedangkan B ini adalah medan magnet. Pada kawat lurus, medan magnetnya akan membentuk melingkari arus listrik. Ya, jadi perhatikan arahnya adalah masuk ke dalam, ya. Jadi mulai dari telunjuk masuk ke dalam, membentuk lingkaran seperti jari-jari kita. Sedangkan pada arah ini arusnya mengarah ke bawah, jadi arahnya berlawanan dengan yang ini. Paham ya? Insya Allah paham. Bagaimana dengan kawat yang melingkar dan kawat yang berbentuk kumparan? Kawat yang berbentuk melingkar seperti gambar A, medan magnetnya akan mengelilingi kabel seperti ini, ya. Kemudian yang berbentuk kumparan, medan magnetnya seolah-olah membentuk kutub utara dan selatan seperti magnet batang, ya. Jadi ini yang garis hijaunya ini adalah medan magnet. Gaya Lorentz, masih ingat ya kegiatan sebelumnya? Mengapa sih jarum kompas atau silet yang kita gunakan tersebut dapat bergerak ketika arus listrik mengalir pada kabel? Gaya apa yang membuat jarum kompas atau silet tersebut bergerak? Nah, itu yang akan kita pelajari kali ini. Perhatikan ya, gambar. Di sini ada kawat tembaga yang dililitkan pada batang penyangga. Kemudian tembaga ini disambungkan dengan arus listrik, di sini menggunakan baterai. Kemudian pada bagian ujung kawat yang lain dipasang aluminium foil atau disebut dengan alufo. Kemudian bagian bawah dari alufo ini diberikan magnet. Pada saat diberikan arus listrik, maka alufo ini akan membentuk simpangan, jadi dia berayun seperti ayunan. Semakin banyak jumlah baterai yang digunakan, maka simpangannya semakin jauh. Demikian juga dengan magnet. Semakin banyak medan magnet, semakin banyak magnet yang digunakan, maka medan magnetnya semakin banyak. Dan simpangannya pun akan semakin jauh. Kawat berarus, yang di sini menggunakan tembaga, yang berada dalam medan magnet akan mengalami gaya. Gaya itu yang disebut dengan gaya Lorentz.
secara matematis dituliskan F sama dengan B kali I kali L, di mana F adalah gaya Lorentz, B adalah medan magnet, satuannya Tesla, I adalah kuat arus, satuannya ampere, dan L adalah panjang kawat berarus, yang satuannya adalah meter. Untuk penentuan arah gaya Lorentz, kita masih menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari ini menunjukkan arah dari arus listrik, telunjuk ini menunjukkan arah dari medan magnet, dan jari tengah ini menunjukkan arah dari gaya. Contoh soal pertama, sebuah kawat penghantar memiliki panjang 200 meter, tegak lurus berada dalam sebuah medan magnet sebesar 90 Tesla. Jika kuat arus listrik yang mengalir pada kawat sebesar 0,02 mA, berapakah besar gaya Lorentz-nya? Langkah awal yang kita kerjakan yaitu menuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal. Di sini ada panjang, kemudian ada medan magnet, kemudian ada kuat arus, ya. Nah, di sini kuat arus masih satuannya miliampere. Kita rubah menjadi bentuk ampere. Kemudian yang ditanya adalah gaya Lorentz. Kita masukkan rumusnya, F sama dengan B kali I kali M. Kita masukkan nilainya, sehingga diperoleh gaya Lorentz sama dengan 0,0216 Newton. Mudah ya dipahami. Contoh soal kedua, jika gaya Lorentz yang dialami sebuah kawat penghantar yang panjangnya 5 meter adalah 1 Newton dan arus yang mengalir pada kawat sebesar 2 mA, berapakah besar medan magnet yang dialami kawat penghantar tersebut? Ya, kita masukkan dulu apa yang diketahui dari soal, apa yang ditanya dari soal, kemudian masuk rumus. Karena yang ditanya adalah medan magnet, maka medan magnet harus berdiri sendiri. Sehingga rumusnya berubah menjadi B sama dengan F per I kali L. Kemudian kita masukkan nilai angkanya, dan akhirnya diperoleh B sama dengan 100 Tesla. Bisa ya dipahami? Insya Allah kalian mampu. Berikutnya kita akan mempelajari penerapan gaya Lorentz pada motor listrik. Motor listrik ini berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya motor listrik pada kipas angin. Ya, jadi dari energi listrik menggerakkan baling-baling sehingga baling-baling tersebut bergerak. Nah, ini perhatikan cara membuat motor listrik sederhana.
demikian tadi ya contoh membuat motor listrik sederhana. Ya, biasanya dapat kita temukan pada alat-alat elektronik, contohnya kipas angin atau yang lainnya. Ya, demikian dari saya. Kalau ada yang kurang dipahami, ada yang ingin ditanyakan, silakan komunikasikan di WA Group atau japri dengan saya. Sampai ketemu dengan materi berikutnya, induksi elektromagnetik. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.